Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah, anak-anak masih tetap diberikan kesehatan, masih tetap diberikan kesempatan, sehingga kali ini kita masih bisa bertemu muka. Anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita sudah memasuki semester 2. Yang kali ini saya akan menyampaikan materi wakaf. Ya, materi wakaf ini adalah materi di semester 2, ya. Kalian masih kelas 10 di SMK PGRI 1 Jombang. Nah, anak, sebelum materi wakaf ini akan saya sampaikan, mengapa kita harus mempelajari tentang wakaf ini, karena wakaf ini sangat berguna. Ya, sangat berguna kita ketahui, mulai dari pengertiannya, mulai dari rukun-rukunnya, mulai dari syarat-syaratnya, termasuk nanti adalah mulai dari hikmah mengapa kita harus mempelajari wakaf ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kita melakukan wakaf ini. Ya, apa itu manfaatnya? Ya, wakaf ini mengapa kita perlu mempelajarinya, karena dengan mengetahui pengertian wakaf, mengetahui beberapa hal tentang wakaf, nanti kita akan punya rasa keinginan untuk bersedekah kepada orang lain. Artinya apa di sini? Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan rezeki yang cukup, maka jangan lupa bahwa di sebagian rezeki kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang harus kita berikan, harus kita sampaikan. Jadi rezeki kita ini, harta benda kita ini, yang kita peroleh ini, walaupun itu dengan jerih payah kita sendiri, jerih payah dari tangan kita sendiri, itu ada hak orang lain yang harus kita sampaikan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang menginginkannya. Ya, dari sini akhirnya apa? Kita tidak menjadi orang yang pelit nantinya. Ya, dari kita senang memberikan kepada orang lain dari sebagian harta kita ini, termasuk wakaf. Wakaf nanti yang kita berikan itu adalah benda yang banyak manfaatnya, benda atau harta benda yang paling kita cintai. Karena apa? Wakaf di sini itu nanti pengertiannya adalah kita memberikan harta yang paling kita cintai. Artinya apa? Harta itu adalah harta yang sangat-sangat besar nilainya. Contohnya apa itu? Tanah. Contohnya apa lagi? Ada bangunan. Itu kita sedekahkan kepada orang lain, kita sedekahkan kepada sekelompok orang untuk dimanfaatkan kepada umat, ya, untuk dimanfaatkan oleh umat, ya, umat Islam tentunya. Nah, inilah manfaatnya kenapa kita harus mempelajari atau kita mengetahui tentang wakaf ini. Nah, sebelumnya kita akan memulai pengertian dari wakaf dulu, ya anak-anak. Wakaf, ya, atau sebelumnya, saya ingatkan ya anak-anak, coba kalian buka buku paket kalian kelas 10 di halaman 132. Kita akan mempelajari sampai nanti 134, jadi tidak banyak nanti materi yang akan kita sampaikan, karena memang materi ini hanya wakaf saja. Ya, setelah kalian buka, silakan saya berikan kesempatan untuk membuka dulu atau mencari bukunya dulu. Setelah ketemu, coba dibuka halaman 132. Ya, sudah ketemu? Ya, alhamdulillah. Nah, di pengertian atau materi wakaf ini, ada pengertiannya dulu yang harus kita sampaikan, harus kita ketahui, ya. Wakaf itu menurut bahasa adalah menahan. Artinya bahasa Arabnya adalah al-bab atau al-habs. Artinya apa? Menahan. Jadi pengertian wakaf secara bahasa adalah menahan atau al-habs bahasa Arabnya, ya. Bisa diartikan sebagai mencegah atau al-ma'ruf. Ya, al-manhu atau al-ma'ruf, ya. Artinya apa di sini? Bahwa wakaf itu adalah menahan untuk dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Artinya apa? Artinya bahwa kita menahan harta kita agar tidak dijual, agar tidak diwariskan, atau agar tidak dihadiahkan kepada ahli waris kita, atau kepada saudara kita, kepada anak cucu kita, termasuk suami atau istri kita. Dan secara istilah,
bahwa wakaf itu adalah ungkapan yang diartikan sebagai penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga yang dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah kita mewakafkan sebidang tanah kepada orang lain atau kepada sekelompok orang. Sebidang tanah itu bisa dimanfaatkan untuk pemakaman umum contohnya, pemakaman umum atau TPU. Terus bisa dimanfaatkan lagi untuk masjid, untuk musola, untuk apa lagi kira-kira anak-anak? Ya benar, untuk sekolah sih ya, untuk sekolah, untuk entah sekolah untuk sekolah TK, sekolah MI atau sekolah ya sekolah apa aja lah. Nah itu diberikan kepada orang lain. Jadi di sini seseorang yang punya kelebihan harta benda itu berupa harta yang kekal, sifatnya lebih kekal, sifatnya itu kekal dan sangat-sangat berharga, contohnya tanah tadi atau sebidang tanah atau sebuah bangunan itu tidak diberikan kepada anak cucunya, tidak diberikan atau dihadiahkan atau diwariskan kepada saudara-saudaranya, tapi diberikan kepada orang lain, sekelompok orang atau seseorang. Nah, di sini contohnya apa itu? Itu tadi adalah sebidang tanah. Ya, sebidang tanah atau contohnya lagi sebuah bangunan. Bangunan tadi atau sebidang tanah tadi dihadiahkan atau diwakafkan kepada orang lain. Bukan saudaranya loh ya di sini ya, tapi kepada orang lain atau sekelompok orang. Ya, diberikan kepada sekelompok orang atau orang lain itu untuk dimanfaatkan seperti tadi ya manfaatnya dimanfaatkan kepada untuk contohnya untuk pemakaman umum, untuk masjid, untuk musola, untuk sekolah. Nah itu maksudnya. Jadi di sini pengertiannya lebih simpelnya bahwa wakaf itu adalah memberikan sebuah harta benda yang kita cintai, yang sifatnya besar, yang sifatnya itu yang sifatnya itu secara dengan kalau kita kurskan dengan rupiah itu besar harganya, besar nilainya itu diberikan kepada orang lain atau sekelompok orang untuk dimanfaatkan oleh umat tersebut. Contohnya apa tadi? Ya sebidang tanah atau sebuah bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah, untuk untuk pemakaman umum dan lain-lain sebagainya. Nah dari sini pengertian wakaf sudah semakin jelas yang sudah saya sampaikan. Bagaimana? Ya insya Allah kalian sudah jelas. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang hukum wakaf. Ya, pada dasarnya hukum wakaf itu adalah sunnah. Ya, karena kenapa dikatakan sunnah? Ya, yang jelas dibolehkan ya. Artinya di sini apabila dia punya kelebihan harta maka dia dipersilahkan untuk mewakafkan kepada orang lain sebidang tanah tadi. Tapi apabila dia tidak mempunyai harta yang lebih, maka dia tidak diwajibkan untuk memberikan hartanya. Kenapa di sini? Ya, ini berarti artinya sunnah ini hanya disunahkan kepada orang-orang yang mempunyai harta lebih. Ya, harta lebih sehingga dan dia punya niatan agar dia nanti punya manfaat ya, punya manfaat untuk orang lain, maka dia disunahkan untuk memberikan sebagian hartanya yang dicintai tadi, yang sifatnya lebih kekal, sifatnya itu harta tadi itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia disunahkan untuk mewakafkan hartanya tersebut. Nah, dari pengertian hukumnya ini, dari hukum wakaf yang hukumnya adalah sunnah tadi, maka Allah sudah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi seperti ini. Dengarkan ya sambil dilihat di bukunya ya di halaman 132 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Nah, di sini artinya apa? Kandungan ini mempunyai makna apa? Bahwa seseorang itu dicap oleh Allah tidak akan memperoleh kebajikan. Jadi di sini tidak akan memperoleh apa-apa, tidak akan memperoleh kebaikan yang indah, kebaikan yang sangat sangat bermanfaat untuk kita bawa ke surga nanti, untuk sebagai jalan kita masuk surga. Itu adalah ini salah satunya apa? Salah satunya adalah kita menginfakkan, maaf ya, bahwa kita sebelum kita menginfakkan sebagian harta kita yang kita cintai untuk diberikan kepada orang lain. Jadi ketika kita mampu untuk mewakafkan harta kita, mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, setelah itulah baru Allah akan memberikan kebajikan. Apa saja kebajikannya? Salah satunya adalah diiming-iming surga. Subhanallah. Siapa yang mau nanti kalau kita sudah melewati hari kiamat, melewati segala macam yang ada di alam akhirat nanti, itu endingnya adalah surga. Siapa yang mau? Pasti semuanya mau kan. Nah, salah satu jalan kita menuju surga adalah dengan menginfakkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita cintai atau harta benda yang paling kita cintai. Contohnya adalah berwakaf. Kenapa di sini dikatakan harta yang paling kita cintai? Karena memang siapa yang nggak suka dengan tanah? Punya tanah yang banyak, punya tanah yang luas. Siapa yang nggak suka? Pasti semuanya suka. Nah, dari sinilah Allah akan memberikan kebajikan-kebajikan. Nah, ternyata sebenarnya Allah itu tidak akan memberikan kebajikannya surga saja. Nanti ya orang-orang yang punya keinginan atau yang sudah melaksanakan infak tadi dengan berupa wakaf tadi, menginfakkan hartanya untuk orang lain, itu di dunianya pun akan memperoleh banyak kebajikan, bukan hanya nunggu di surga saja. Di dunia Allah akan memberikan banyak kemudahan dari segala urusannya, termasuk nanti di akhirat, ya. Jadi di akhirat nanti dia akan juga menerima balasannya berupa surga. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ternyata menjadi orang yang kaya itu sangat-sangatlah beruntung ya. Beruntungnya adalah dunia akhirat. Termasuk ketika dia kaya, dia itu juga punya diberikan oleh Allah petunjuknya untuk menuju kepada surganya, menuju pada kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu contohnya kebaikan yang lain? Ya, kebanyakan kebaikan yang lain itu adalah ketika dia mau menginfakkan hartanya, mau menginfakkan harta yang paling dicintanya itu untuk orang lain, maka nanti di dunia dan di akhirat akan diberikan banyak sekali kebajikan. Nah, itu adalah maksud dari surat Ali Imran ayat 92 tadi. Saya bacakan lagi sekarang untuk hadisnya, jadi dalilnya. Hadis ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Saya bacakan. An Abi Hurairah fa'anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza matal insanu infaqa amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Abu Dawud. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakannya. Jadi di sini salah satu amalan yang tidak terputus itu adalah sedekah jariah
Apa maksudnya amal yang tidak terputus? Amal yang tidak terputus ini artinya apa? Bahwa seseorang apabila dia meninggal dunia nanti, jadi orang yang meninggal dunia itu nanti semuanya akan terputus ketika seseorang meninggal dunia. Amalan semuanya terputus. Karena apa? Sudah meninggal dunia, tidak hidup di dunia lagi. Dia sudah pindah, dunianya ada di dunia akhirat, ada di alam barzah, yaitu di alam kubur, maka semuanya terputus. Tapi ketika dia punya tiga perkara ini, maka tetap mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi ketika dia sudah tertidur atau sudah ada di alam kubur, dia tetap ada kiriman pahala ketika dia punya 3 perkara tadi. Apa perkara yang 3 tadi? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang dimilikinya yang mendoakannya. Yang pertama tadi adalah sedekah jariah, dan para ulama sepakat bahwa sedekah jariah ini adalah wakaf. Ya, kalau kalian tahu, sedekah jariah itu adalah wakaf. Kenapa diartikan wakaf? Ya, ini karena ulama tahu bahwa yang tidak bisa terputus, yang tidak bisa terputus amalannya itu salah satunya adalah satu-satunya adalah wakaf. Coba kalian pikirkan, kenapa disebutkan wakaf? Ya, karena apa? Yang kita berikan itu adalah benda-benda berharga yang selama tetap dimanfaatkan, maka ini pahalanya tidak akan terputus, tetap diberikan kepada orang yang memberikan wakaf tadi. Ya, walaupun yang memberikan wakaf tadi sudah meninggal dunia. Nah, inilah pengertiannya kenapa sedekah jariah tadi di hadis tadi dikatakan oleh ulama maksudnya adalah wakaf. Ya, karena itu tadi. Nah, dari sini, dari pengertian wakaf yang sudah saya sampaikan, bahwa wakaf itu adalah memberikan atau menahan harta benda milik seseorang untuk diberikan kepada orang lain, ya, diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan oleh umat, dan harta tersebut tidak tidak dihadiahkan, ya, tidak diwariskan kepada anak cucunya, tidak dihadiahkan kepada ahli warisnya, tapi malah diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan oleh umat. Nah, itu pengertian wakaf. Terus hukumnya wakaf tadi apa? Ya, sunnah. Hukum wakafnya sunnah dari pengertian, tapi sunnah ini adalah sunnah yang dianjurkan untuk orang-orang yang diberikan kelebihan rizkinya. Kelebihan rizkinya berupa apa tadi? Ya, berupa sebidang tanah, berupa bangunan untuk diwakafkan atau diberikan kepada kepada umat yang sudah siap menerima di sana. Nah, yang ketiga sekarang saya akan memberikan memberikan pengertian dari wakaf ini adalah rukun dan syaratnya wakaf. Ya, gampang anak-anak, kalian baca ada di halaman 133. Rukunnya wakaf. Ya, rukunnya wakaf itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah orang yang berwakaf. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Yang terakhir adalah ikrar. Yang pertama akan kita bahas adalah orang yang berwakaf atau wakif. Syarat-syaratnya adalah dia 1, memiliki penuh harta tersebut. Dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi harta itu harus dimiliki penuh oleh seseorang yang mau memaafkan, yang mau mewakafkan tadi. Tidak separuh-paruh. Mungkin sebidang tanah tadi yang separuh diberikan punya adiknya, yang tengah punya dia sendiri, yang sebelah lagi punya kakaknya. Itu tidak benar, tidak dibenarkan. Jadi kalau sebidang tanah tadi milik dia penuh ketika dia mewakafkan, maka itu adalah sudah sah. Ya. Yang kedua, berakal. Berarti dia bukan orang yang gila, ya. Dia bukan orang yang gila, ya. Jadi dia termasuk orang yang berakal, artinya dia bukan orang mabuk juga, ya. Dia orang yang baik, orang yang punya akalnya lengkap. Ya. Yang ketiga adalah baligh, berarti dia sudah dewasa. Kalau kita ngomong, ya, baligh di sini adalah orang yang dewasa yang berakal, ya, yang punya harta milik penuh,
harta miliknya itu penuh. Nah, yang terakhir adalah dia bertindak secara hukum. Ya, kenapa bertindak secara hukum? Ya, orang yang sudah dewasa dan berakal itu ketika dia mempunyai keinginan seperti itu, maka dia bertindak secara hukum. Artinya apa? Dia secara hukum di Indonesia ini dia harus kalau secara hukum berarti artinya apa di sini? Ada saksi, ada orang-orang yang jelas mengetahui bahwa dia memang benar-benar punya keinginan untuk mewakafkan. Berarti di sini juga nanti ditulis secara benar. Jadi ketika dia mewakafkan tanahnya atau sebidang tanahnya atau sebuah bangunan itu nanti ada orang-orang yang mengetahuinya, termasuk nanti ditulis secara resmi. Ya, ada materai termasuk juga ya, diketahui oleh secara tertulis. Jadi bukan hanya lisan saja. Nah, itu syarat-syaratnya orang yang ingin mewakafkan hartanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang bendanya ya, atau harta benda yang akan diwakafkan. Yang dalam pengertiannya adalah al-mauquf. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Contohnya apa tadi? Masih ingat? Ya, contohnya tadi adalah tanah, sebidang tanah atau sebuah bangunan. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Artinya apa? Kalau sejumlah tanah, sebidang tanah berarti tanahnya jelas berapa kali berapa di situ. Termasuk yang jelas itu berarti ada apa? Sertifikatnya ya. Sertifikatnya jelas. Termasuk nanti kalau diukur-ukur memang benar tanahnya itu dan sertifikatnya yang tertulis di situ jelas ya, sama. Terus yang ketiga, harta yang diwakafkan harus dimiliki oleh orang yang berwakaf. Berarti apa? Ini hak milik penuh, bukan sebagian punya orang lain ya, tapi hak milik penuh oleh orang yang akan mewakafkan. Yang terakhir, harta yang berdiri sendiri, tidak melekat kepada orang lain. Artinya apa? Berdiri sendiri di sini ya tadi yang sudah saya katakan bahwa dia memilikinya penuh. Ya, artinya dia di sini harta itu milik dia penuh, milik dia sendiri, atas nama dia sendiri, dan ketika diwakafkan itu memang benar-benar hartanya ada. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hikmahnya. Ya, hikmahnya mengapa kita ada keutamaannya, mengapa kita itu perlu mengetahui adanya wakaf ini. Kita mempelajari wakaf ini ada hikmahnya, anak-anak. Hikmahnya apa itu? Hikmahnya di sini yang bisa kita ambil satu. Kita akhirnya tahu bahwa ketika kita dijadikan oleh Allah itu mempunyai harta yang lebih, ternyata harta yang lebih tadi ada hak orang lain di sini. Nah, ketika kita tahu bahwa ada hak orang lain di sini, kita ingin memberikannya kepada orang lain, memberikan secara penuh kepada orang lain, harta yang kita cintai tadi yang berupa sebidang tanah atau bangunan, itu ternyata nanti Allah akan memberikan banyak kebajikan kepada kita. Kebajikannya apa itu tadi ya? Salah satunya adalah kita dimudahkan segala urusan kita. Dan nantinya dimudahkan juga urusan kita untuk masuk surga. Subhanallah. Nah, anak-anak, kita tahu juga bahwa yang namanya wakaf itu adalah memberikan harta yang kita cintai kepada orang lain. Nah, dari sini nantinya bahwa harta itu adalah sebuah harta yang hak miliknya itu ya ketika kita meninggal dunia ya, ketika kita meninggal dunia nanti oleh Allah akan diganti. Ketika meninggal dunia nanti kita akan menjadi punya sedekah jariah kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,